Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baru saja saya meninggalkan SPBU Mula Warman di Banyumanik, Semarang. Dan tujuan saya kali ini ke Bukit Rawasari, sebuah bukit terpencil yang jauh dari pemukiman penduduk, dan di sana ada sebuah bangunan yang terbengkelai, yaitu sebuah bangunan berwujud piramida yang oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai Piramida Rawasari. Selain itu, tempat ini merupakan tempat take off bagi penggemar para layang. Teman-teman, saat ini sekitar pukul 3:30 atau pukul 15:30 di sore hari. Namun jalan menuju ke Tembalang ini di daerah Keramas ini cukup macet, teman-teman. Saat ini saya masih berada di wilayah wilayah Keramas. Dan sepeda motor maupun mobil cukup ramai sekali. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan cerita kita dalam perjalanan menuju ke Piramida Rawasari ini, saya mengingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harapkan bantuannya untuk bisa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teman-teman, menurut beberapa sumber yang saya baca, gedung piramida yang berada di Bukit Rawasari ini adalah bekas sebuah kantor pemasaran sebuah perumahan. Bentuknya piramid dan cukup aneh bentuknya, dan didirikan persis di sebuah puncak bukit. Namun entah mengapa perumahan ini pun gagal dibuat juga. Gedung ini menjadi terlantar sejak saat itu, yang hingga saat ini gedungnya masih berdiri megah dan kokoh, sementara tentu saja dalamnya sudah tidak ada apa-apa, alias sudah kosong. Dan katanya isinya dulu dijarah, tapi saya tidak tahu kebenarannya apakah betul dijarah atau tidak. Tapi ceritanya seperti itu, teman-teman. Di tempat ini, kalau mungkin 15 tahun yang lalu ya masih jauh dari keramaian. Saat ini aja masih sepi, teman-teman.
Tempatnya cukup terpencil dan saya dari Banyumanik melewati Tusam, kemudian Mula Warman, Kelurahan Keramas, kemudian Sigar Bencah dan Meteseh untuk menuju ke Rawasari ini. Menurut Mbah Google, jarak yang saya tempuh ini hingga ke puncak bukit itu 9,9 km, hampir 10 km teman-teman. 9,9 km hingga sampai puncak bukit. Saya cukup kaget pada awalnya, jadi dengan jarak 10 km ini waktu tempuhnya itu 45 menit. Nah, kenapa dengan jarak 10 kilo waktu tempuhnya 40 menit? Sampai di daerah sini saya masih belum tahu ya kenapa jarak tempuhnya begitu lama. Nanti kita lihat saja seperti apa keadaannya sehingga Google itu mencantumkan waktu yang cukup lama. Nah, tentu saja video ini saya potong-potong ya teman-teman. Kalau saya perlihatkan utuh ya video perjalanannya saja 45 menit. Ada satu hal yang saya sadari setelah perjalanan saya ini mencapai 3 km, yaitu saya lupa mengaktifkan anti goncang, sehingga mungkin video ini nanti hasilnya akan banyak sekali goncangan teman-teman. Tidak apa-apa, ada sedikit bergoncang. Masih ramai dan saat ini sampai di daerah Sigar Bencah dan turunan ya teman-teman. Biasanya kalau merayap seperti ini itu di depan sendiri ada truk pasir atau truk batu. Itu membuat turunan Sigar Bencah ini menjadi macet. Kita terus berjalan menuju ke daerah Meteseh. Nah, kita sudah meninggalkan, tadi ada gerbang besar ya. Gerbang itu adalah bunyinya di sini tempat latihan drill Tentara Nasional Indonesia kalau nggak salah. Jadi tadi Sigar Bencah adalah kawasan tempat latihan bagi TNI. Mulai tadi daerah ini masih cukup ramai teman-teman, masih cukup ramai. Tersendat, cuaca saat ini mendung, ada matahari namun cenderung mendung ya teman-teman. Sejak tadi pagi memang mendung terang begitu, dan sore hari ini mendung. Semoga nanti sampai di tempat yang saya tuju tidak hujan.
masih cukup lancar memasuki wilayah Meteseh. Harus bersabar teman-teman. Kalau melewati tempat yang jalannya tidak halus, kemungkinan besar video ini bergoncang-goncang teman-teman. Kita terus berjalan. Nah, sampai di sini perjalanan menjadi cukup lancar karena di sini tidak seperti tadi waktu Banyumanik hingga Meteseh teman-teman. Sana lalu lintas motor maupun sepeda motor cukup banyak. Nah, setelah kita masuk ke wilayah Meteseh menuju ke Rawasari ini jalan cukup sepi, namun saya tetap berkendaraan sekitar kecepatannya sekitar 30 hingga 40 km per jam. Saya tidak melaju dengan kencang, saya cukup pelan dengan menikmati pemandangan di alam dan kanan kiri saya. Kita sudah meninggalkan perkampungan teman-teman, dan saat ini mulai masuk ke wilayah yang sudah mulai sepi penduduk. Di depan itu bukit terlihat jelas, dan yang kita tuju adalah puncak dari bukit yang terlihat di depan itu teman-teman. Kita sudah meninggalkan perkampungan, dan saat ini kanan dan kiri saya sudah tidak ada lagi rumah. Jalan yang saya lalui beton yang sudah rusak, sudah pecah-pecah, dan di sana sini beton ini sudah hancur teman-teman. Katanya di ujung sana, di ujung dari jalan beton ini ada perumahan baru katanya yang belum dihuni. Tapi kita tidak ke sana. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke wilayah jalan berbatu teman-teman, dan saya akan banyak memotong di tempat ini karena mungkin hasil videonya tidak layak tayang ya. Sangat buruk sekali karena bergetar. Di jalan yang saya lalui ini menanjak karena naik bukit, dan dari batu yang ditata teman-teman, batu yang ditata tapi sudah amblas di sana sini. Sehingga kalau saya menggunakan Vario Karbu ini cukup sulit untuk bisa melalui tempat ini, dan tentu saja butuh ketenangan untuk menjalankan sepeda motor ini. Iya. Jalannya sangat parah teman-teman. Baru saja kami bertemu dengan trail. Nah, ini gedungnya sudah terlihat.
cukup membutuhkan usaha keras untuk bisa mencapai tempat ini. Aduh. Ini gedungnya saudara-saudara, dan kondisinya betul-betul sangat sepi sekali.
gila jalannya. Iya, ngomong kental ini. Parahnya awake dhewe tok. Semangat. Sibuk kamera. Kalau dibikin Pak ya. Kok ada orang liwat ini ya?
rahasia. Ini ada kone kan dari sana. Jalan kan. Karena ngedem motor sih. Mudun ora panas. Wes. Rateng. Ana apa jenenge iki ya? Makau. Eh, Makau.